villa yang langsung di tepian tebing. Ini adalah pengalaman pertama kami menginap langsung di tepian tebing. Bukan itu saja, budaya warga lokal di sini juga sangat menarik. Mereka masih memasak menggunakan panas langsung dari bumi. Dan panasnya ini enggak main-main. Karena daging juga bakal matang sempurna jika ditaruh di lubang ini. Masih begitu banyak hal menarik yang kami temukan di tempat ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, setelah melewati hujan lebat di kegelapan malam, kami telah berhasil tiba di kota paling ujung dari daratan Flores, yaitu kota Larantuka. Kami beristirahat beberapa hari di kota ini sambil packing barang-barang. Karena si Rangga akan kami kirimkan ke Kupang. Setelah si Rangga sudah selesai dimuat di atas kapal, kami pun berpisah dan lanjut naik ke kapal cepat untuk menuju ke Pulau Lembata. Selamat tinggal Pulau Flores. Sungguh banyak kenangan dan kebaikan hati yang kami alami selama di Flores. Dan sekarang inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Perjalanan kami dari Larantuka ditempuh dalam waktu 45 menit dan akhirnya kami resmi tiba di Pulau Lembata. Akhirnya kita sampai di Pelabuhan Leuleba. Dengan ini Jajago resmi menginjak kaki di Pulau Lembata. Yuk, setibanya kita di dermaga Leuleba Lembata, kita langsung disambut dengan sangat ramah oleh Bu Yuni ya. Beliau adalah owner dari Kuma Resort yang akan kita tinggahi sekarang, dan kita juga langsung dijemput oleh Om Lopi ya dengan mobil langsung dari Kuma Sea Garden Resort. Kita menuju ke lokasi kita sekarang. Yuk. Lembata adalah kabupaten yang ada di NTT dengan ibu kotanya yang bernama Leuleba. Pulau Lembata itu gede banget. Namun penduduknya itu kurang dari 150.000 orang. Bayangin ya, sepi dan eksotis banget. Meskipun namanya memang ibu kota, tapi kamu jangan bayangin macetnya kayak kota besar pada umumnya. Di sini jalanan tuh masih lega banget. Bahkan di tengah kota pun kita tuh masih bisa melihat deretan pohon dan bukit-bukit yang bikin adem. Oh iya, Lembata itu surganya nelayan tradisional. Jadi setiap pagi kita tuh bisa menyaksikan kapal-kapal laut mencari ikan. Dan jika kalian ingin merasakan nih kehidupan pulau di NTT yang masih asri dan tenang, Lembata tuh wajib dikunjungi pokoknya. Selanjutnya, kita mau menuju ke villa yang enggak biasa. Soalnya villa ini langsung menempel dengan tebing. Nama villanya adalah Kuma Resort Lembata, salah satu penginapan paling epik yang pernah ada. Bayangin, villa di tebing tinggi dengan view langsung lautan Flores yang bikin mata susah berkedip. Nah, itu kamar kita langsung menghadap ke tebing ya.
Itu kamar kita beneran di tepian tebing, Deng. Kalian bayangin ya, pagi-pagi buka jendela, langsung disambut dengan angin laut dan pemandangan samudra tanpa batas. Enggak ada suara kendaraan, cuma ada suara ombak dan burung-burung liar yang menjadi alarm alami. Desain villanya tuh menyatu banget dengan alam ya, simple namun elegan. Dari sudut manapun ya, dari atas, samping, bawah, semua pemandangan sinematik banget. Enggak heran sih kalau villa ini tuh bakal jadi hidden gem para traveler berikutnya. Wah, kok keren banget. Beneran karang, woi. Dia punya dinding. Ih, gila, ini unik banget sih. Bagus banget, Jan. Ini. Lucu banget, sumpah. Ini pertama kali aku lihat. Lucu banget. Tuh, kita tidur dan kita bisa melihat karang. Tidurnya paling the best. Udah kayak di Maldives aja, boy. Langsung menghadap ke laut. Bener-bener di tepian tebing. Gila banget. Gelo. Langsung menghadap ke gunung, lihat. Ini ya, kalau aku tinggal buka pintu ya, kayak tinggal langsung nyebur. The best pemandangan ever. Nah, rupanya ini bisa dibuka, boy. Aku baru tahu. Katanya biasa orang bule-bule langsung lompat, langsung berenang gitu loh. Dan kita bisa kasih makan ikan. Kau lihat ikannya banyak banget tuh. Ikan. Tuh. Gila, ini WC-nya. Ini bed terbaik, view-nya langsung menghadap ke laut nih. I love my life, benar-benar terbaik di pemandangan. Ini nih, aku cuci tangan. Langsung dinding karang. Ini sumpah, ini tuh unik sekali ya. Ini pertama kali baru aku lihat. Gila sih, aduh. Kok bisa ya kontraktornya bangun kayak gitu ya? Ini kita punya tempat nongkrong. Kayaknya ya ini diciptakan untuk mancing ya, boy. Kau lihat, kita punya teras belakang. Tuh, itu ikan-ikannya tuh. Tinggal lempar pancing ya, tuh udah dapat, boy. Happy banget. Jadi kita mau istirahat dulu. Dadah. Dan yang paling juara nih, sarapan di situ langsung menghadap ke pantai. Beneran ya, kita duduk santai, kopi panas di atas meja, dan di depan kita laut lepas sejauh mata memandang. Syadu banget. Dan selamat datang di jalanan dari Pulau Lembata. Ini jalan besarnya bukan main. Dengan view-nya tuh, tuh, padang savana tuh di mana-mana. Coba lihat, kok kasih lihat sebelah kanan tuh, kalau lihat tuh. Wow, itu keren banget. Kalau menurut aku ya, ini pulau besarnya melebihi Sangihe. Yang menurut aku udah besar banget, ada jalan raya, ada angkotnya. Ini tuh udah sekelas kayak apa ini ya? Gede lah pokoknya. Dan itu bukan kayak bayangan kayak kau selama ini pikirkan tentang kehidupan di pulau kecil, tak ada. Lembata sangat-sangat besar. Di sana aku kira itu pohon kelapa, lupanya bukan ya. Itu tuh kayak pohon pinang gitu loh, pohon aren gitu. Jalanannya udah mulus dan seluruh pulau udah bisa diakses dengan jalan kayak gini. Oke, kita mau isi bahan bakar dulu ya. Jadi Bapak menjual Pertalite dan Pertamax sama-sama harganya 20.000. Ya udah, aku pilih Pertama karena sama. Ya, jadi 2 botol Bapak? Ya, 2 botol. Oh, bisa ya? Oke deh. Satu botol tuh berapa liter Bapak? 1 lebih lah. 1 lebih lah ya. Siap. Dapat info bahwa di Lembata ini ya, kadang-kadang kalau memang lagi tak dapat dia punya bahan bakar, tak ada Pertalite, bisa sampai 1 botol 40.000. Betul Bapak? Pernah? Sebotol 30. Gak ada 40 pokoknya, gak ada. Kurangnya begitu. Oke. Hal pertama yang aku kerjakan pas sampai di Lembata adalah segera cari kantor Pelni ya.
Karena kita benar butuh info untuk tiket menuju ke Alor sebelum kau terjebak di pulau ini. Ini kantor Pelni-nya. Jaraknya lumayan ya, hampir 20 menit dari penginapan kita di Kuma. Halo, siang kakak. Kak, kita bisa dapat info tiket untuk Lembata ke Alor? Moments later. Oke, sudah dapat info tentang Pelni. Jadi kabar baik dan kabar buruk ya. Kabar baiknya adalah, nggak ada sih kabar baik. Kabar buruknya adalah kapal Lembata ke Alor itu kurang lebih 1 bulan cuma 2 kali ya. Itu pun kadang-kadang jalan, kadang enggak. Kapalnya tuh random. Ada Sabuk Nusantara sama ada KM apa, aku lupa namanya. Kalian boleh cari infonya di Google aja. Intinya adalah Pelni kita nggak bisa terlalu gimana pakai karena dia jarang ke Lembata. Yang bisa dipakai adalah kapal rakyat, kapal kayu. Mereka ngomongnya sampan. Aku panik ya, hah? Naik sampan ke Alor, yang lewat selat Selam itu. Iya kak. Dan untuk menuju ke Alor, kalian bisa melalui namanya dermaga Balauring dan Wairiang. Nah, ini 2 dicatat aja, cari di Google Maps. Dan tidak ada online tiket, tidak ada informasi sama sekali. Kalian hanya bisa pergi saat mau cari tahu. Dengan jarak dari sini kurang lebih 1 jam lebih menuju ke dermaganya. Bravo. Oke, so hari pertama kita di Lembata bukan jalan-jalan, tapi sibuk cek informasi untuk penyeberangan berikutnya. Soalnya kalau kita udah sampai Alor lebih tenang, karena di Alor tuh ada kapal rutin ke Kupang. Nah, kalau Lembata ke Alor tuh jarang. So itu aja, lanjut. Dan sekarang kita akan lanjut untuk menuju ke lokasi adanya fosil paus raksasa. Let's go. Dan akhirnya kita sampai ke tempat paling fenomenal, yaitu fosil Paus. Nah, ini tempat yang paling wajib dikunjungi kalau kau main ke daerah Lembata ya. Ini adalah sebuah bukti sejarah nyata ya tentang sebuah paus raksasa terdampar di sini. Awalnya kalau cari Google Maps, ini lokasi namanya adalah Museum Ikan Paus ya. Cuman kukira bakal ada guide yang standby, kita bayar loket, kemudian dijelasin. Rupanya pas kita datang, kosong ya, kelompong. Tidak ada siapa-siapa di sini ya. Bener-bener tuh kayak hanya di tepian jalan. Udah, nggak ada pelang apapun juga di sini pas kita lewat. Dan kemudian terlihat adalah ikan pausnya, Beb ya. Iya. Sangat gede. Tulangnya gede. Nah. Pertama kali kesini itu gede banget sampai shock. Ini beneran ikan paus kah? Dia punya tulang tuh sampai belakang, sampai ekornya itu gede banget. Gile. Tapi ini langka sih, tapi katanya cuma ada di Lembata ya ini. Dan aku lihat teksturnya tuh kayak batu, nggak mirip tulang. Saking dia gede kan. Kalau dilihat dengan posisi gini, kamu nggak akan bisa lihat ujung ke ujungnya ya. Padahal kalau ini bisa dibuat lebih tinggi bakal seru ya, karena bisa kelihatan tuh kayak kita ada gambaran sebenarnya sebesar apa sih pas dia masih hidup gitu loh. Dan dari depan benar-benar udah nggak nampak sekali bentuk pausnya ya. Aku malah lihat macam fosil sotong raksasa gitu loh. Toto. Lalu dia tuh cukup lengkap tulang-tulangnya dari bagian kepala sampai bagian ekor, tulang punggung semua lengkap ya. Bahkan ada bongkahan-bongkahannya kayak macam pohon gitu loh. Tapi ini unik, kita karena nggak pernah ketemu spot kayak gini di tempat lain. Lalu bukan cuma di bagian ikan paus yang unik, di sekitarnya juga unik. Aku ketemu banyak banget lubang-lubang kecil di bawah yang ada. Aku penasaran tuh lubang apaan ya? Mungkin kepiting, ya? Apakah itu udang tanah ya? Mana ada, John? Kira-kira Bada Boy tahu nggak lubang apa itu yang muncul yang di tanah-tanah itu? Kakak, lubang apa itu kakak di bawah? Sini ada lubang kepiting, ini kami kenalnya kepiting darat. Bisa dimakan? Ya, bisa dimakan. Turun. Oh. Biasa dapat berapa ekor Bapak? Wih, ini biasanya kalau kita bawa ember matic ya penuh. 1 ember? Iya, 1 ember. Jadi semampu kita tangkap. Oh, jadi nggak perlu umpan, cukup Ya, senter saja? ya. Senter dan tangan? Iya, sinter. Terus ada tombak lagi, parang. Oh. Oh, Ya, tombak. dipukul saja. Oke, menarik. Nah, mungkin ini akan jadi sesi kita untuk mencari kepiting malam-malam. Musim hujan ya Bapak ya? Iya. Oke, ini kita lagi sama Bapak jalan-jalan nyari kepiting yang tidak muncul. Kata Bapak hanya muncul di malam hari dan pas musim hujan paling banyak. Saking banyak sampai ditabrak orang di tepi jalan. Dan ini namanya adalah kepiting moko. Aku cek Google tidak muncul yang sesuai. Kalau kepiting laut namanya adalah buju. Kuju. Ah, kuju. Jadi buat Bada Boy yang tahu ya bentuk kepiting moko nih, komen lah. Aku penasaran. Aku mau cek kepiting ini. Masih banyak kayaknya.
Selanjutnya, kita mau menuju ke sebuah tempat yang warganya masih memasak menggunakan panas alami dari bumi. Spot ini tuh unik banget sih. Wajib dikunjungi kalau di Lembata. So, let's go! Breaking our hearts, I said, hey, yeah, 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 follow the spark. Ain't nothing but a one way. Kami disambut dengan hangat oleh warga lokal di Pulau Lembata. Say hello untuk Om Nos dan juga Om Roni Wawin. Dan sekarang kita udah sampai juga akhirnya ke dapur alam ya. Ini spot yang paling lucu di daerah Lembata karena kita bisa melihat posisi masak pakai panas bumi. Oh ya, tambahan notes ya, untuk pakai motor menuju ke sini kita butuh waktu 1,5 hingga 2 jam dari Leoleba Siput Kota ya. Dan orang-orang di sini kalau mau ke kota alias Leoleba mesti lewatin jalan yang sama ya, 1,5 jam baru sampai kota. Jangan sini. Tanahnya beneran panas, coy. Tuh. Berasap. Ini lucu ya. Jadi ini tumpukannya kan, di bawah tuh makanannya. Oh. Di bawah makanan terus sampai itu dikasih tumpuk-tumpukan begini tuh. Bener-bener ada bau. Belerang ini? Tapi belerangnya nggak terlalu bau ya? Ya masih oke lah. Enggak bau kayak kentut banget. Masih enak baunya. Apa yang menu kita hari ini? Om Reu? Kacang. Kacang. Panas. Beneran keluar suara ya? Ya. Kur asap tuh. Bukan ada suara juga. Suaranya. Dengan plastik-plastiknya. Ya, biar jangan kotor kok. Oh gitu. Nih, kalian dengarkan nih. Ini suara langsung dari lubangnya. Jadi kita mau rebus kacang dari hasil bumi, dari bawah tanah. Bener-bener steaming ya? Iya panas itu. Aku punya itu kacamata. Tadi aku dapat info ya dari Om Reu, katanya di sini masak apapun boleh, kecuali barang laut tidak boleh, telur tidak boleh, kambing nggak boleh, Babi boleh. babi boleh, babi boleh, Daging babi boleh. Indomie tak boleh, Super Mie boleh, mie sedap, beda brand ya. Oh, berarti kalau mau aman pergi ke Pak Desa izin aja dulu ya, apa yang boleh apa yang nggak boleh itu ya. Di sini Om juga bercerita bahwa siapapun yang datang mengunjungi desa ini wajib mengikuti aturan atau pantangan yang ada di sini. Ini kita ada lubang juga di sini, harus hati-hati ya, karena ini kan takutnya kau terjerobos masuk. Dan ini benar-benar masih bergelebuk-gelebuk, benar-benar mendidih coy. Ini benar-benar kayak film-film loh, kayak kau ketemu kayak lumpur yang menyala itu ya. Tapi kasih api tak menyala kan? Woi panas. Oh ngapain? Batunya panas. Panas semua kok di sini. Wih, ini panas banget. Aku injaya panas. Bisa meleleh aku punya sepatu nih, kalau aku tak tahu nih, tak nyadar. Plastik lagi, karet. Lucu banget sih. Kacangnya udah ditutup sambil menunggu direbus. Kita minum air kelapa dulu nih. Berapa lama durasi nunggunya tadi? 1 jam. Oh iya. 1 jam baru si kacang matang. Siap, Om. Terima kasih. Kalau di sini sih ada. Nyamannya. Aman. Punya air manis, coy. Iya kah? Kan ada rasa belerangnya, lebih manis dia. Bisa juga taruh di lubang. Tapi ini manis. Manis kah? Ya, itu sudah pilihan tuh. Kalau pilihan Dan sekarang sambil nunggu kacang matang 1 jam lagi, kita udah minum kelapa dan sekarang kita mau bareng dengan teman-teman untuk menuju ke kampung terdekat, belajar adat yang ada di sini. Kenapa baik pantangannya dan apa yang terjadi kalau kita langgar pantangannya? Let's go. Selamat siang, Mama. Siang, Mama. Halo kakak. Oke boy, ya ini kan ada toiletnya ya. Tadi dia mau pinjam. Lalu pas kita mau ke toilet, Om Nos bilang kita ngambil ember dulu untuk isi air. Ya. Ternyata di daerah pegunungan ini pun, kata Om di desa Takore, kalau kita mau isi air itu bayarnya per jam untuk ngambil air dari selang ya Om. Ya dari ya, selang keran. Ya. Per jam 50.000. Jam 50.000. Berarti kalau sini kalau lagi musim apa? Hujan terbantu ya. Kalau nggak ada musim hujan kita beli air terus. Ya. Menarik, oke. Desa Atakore. Padahal ini jaraknya cuma 1,5 jam dari pusat keramaian Leoleba. Dan tadi di jalan, ini tuh pegunungan yang cukup sejuk. Tuh, tapi air per jam.
Oke, kasih kakak. Kasih kakak. Aku udah dikit-dikit demi menghemat air dah. Ya, kita numpang di rumah warga dulu. Numpang adem. Hei, permisi. Oh, ini untuk itu ya, tenun ya? Oke. Ini rumahnya unik sekali ya. Halo, Bapak. Salam kenal Bapak, Riana. Thomas Wain, Tuan Kana Atakore. Oh, oke. Kamu nama? Riana. Kita dari Riana. Kalimantan. Oh, berarti sama juga. Masuk kayak gini nih ke rumah adatnya nih. Rumah tangganya adat luar Atakore. Oh, 2 tingkat di dalamnya. 2 tingkat ya sayang ya. Aku tak bisa ngomong. Aku senang. Ini ada pegangan. Ini nanti ada pegangan. Oh iya. Di sebelah Aman, juga. Di sebelah juga ada. Sebelah sini juga. Oh, oke. Naik. Tapi itu gimana naiknya, Om? Bisa. Nenek punya tete. Oh, nenek punya tete, siap. Nah, Oke. karena ada nenek dulu baru ada kita tuh. Oh, betul. Ini POV buat kalian lihat, ini tangga yang tadi diinjak Rianan. Kamu ada Ini hanya bawa sebuah rokok kayu tidak? kecil kayak gini. Oh, Pantas tidak. sekapar dia. Tangannya nenek. Oke, siap. Ya, tangannya. Oh, gini naiknya bebek nggak capek nih. Pantat naik dulu. Ya, enggak. Oh, dalamnya dingin ya. Ini. Wah, asik dalamnya nih. Salah satu tempat yang menarik di Lembata yaitu adalah Desa Atakore. Di sinilah tempat tinggal suku Wawin, salah satu suku tertua yang masih bertahan dengan adat dan cara hidup tradisionalnya. Mereka tinggal di rumah atapnya jerami dengan tradisi dan kepercayaan yang masih begitu kental. Buat kita ya yang biasa hidup serba cepat, tinggalnya di kota, pas kamu tiba di Atakore, itu tuh kayak kamu berada di zona waktu yang berbeda. Di desa ini, kamu bakal diajak untuk lebih pelan, lebih sadar, dan benar-benar hadir untuk menikmati momen bersama alam dan budayanya. Di sini, Om juga bercerita bahwa siapapun yang datang mengunjungi desa ini wajib mengikuti aturan atau pantangan yang ada di sini. Dapur alam itu dia punya lubang itu, nenek moyang itu dia sudah tentukan yang kita bisa makan daging untuk kita ada urus itu hanya daging babi saja, lain dari daging itu maupun ikan, penting hanya dia sendiri saja itu. Daging babi toh. Itu lain itu tidak. Kau berani kamu pergi taruh daging apa saja. Musim yang kita mulai jagung baru itu jangan coba-coba masuk di dalam dapur alam, daun pisang. Yang penting dia punya haram itu banyak. Uniknya itu kok, dulu waktu masih kecil itu, jadi kalau kita misalnya hujan di musim hujan nih, kan mesti udah tanam tuh. Kalau kita dari kebun, terus kita bawakan, kita kan tidak pakai payung, pakai daun pisang tuh. Jadi sebelum masuk kampung itu, kita harus lepas ininya. Dan pisang. Jadi dari kebun itu ini teduh nih, begitu masuk kampung basah lagi, karena harus lepas lagi di dalam. Oh, karena itu pisang cerita unik pantang ya. bawa Iya. sini. Oh. Cerita uniknya itu ya. Kalau dibawa maka angin ribut. Ya. Setelah selesai bercerita dengan warga di desa Atakore, kita mau ngecek dulu nih hasil masakan kita dari dapur alam yang udah kita timbun. Penasaran banget. Udah 1 jam, jadi kita mau buka dulu seberapa matang ini kacang. Mari kita buka. Nggak panas kah, Om? Panas. Oh, panas. Sampai daunnya. Daunnya matang. Itulah kacang kita. Jadi kita punya kacang sudah matang. Inilah hasil bumi yang kita nunggu sampai 1 jam di bawah tanah ini. Ini matang sempurna, coy. Kulit. Gurih pula lu, enak. Jatuh. Panas.
Enak Jon, cobain. Ah, panas. Wow. Enak Jon. Oh iya, enak. Nggak bau kan? Nggak ada bau belerang. Matang sempurna lagi. Bagus, bagus. Iya ya, Nggak bau belerang. berarti belerangnya sangat rendah sini Saya ya. rasa masa kalau daging babi yang bila orang pakai bumbu kalah sama daging babi yang simpan di sini. Serius. Benar kok. Tanpa bumbu. Tanpa bumbu. Kok bisa? Iya, saya kan udah rasa makan daging babi yang di luar-luar ya maksudnya. Oke. Iya ya. Jadi babi paling enak adalah babi yang dimasak dengan simpan di dapur alam sini. tanpa bumbu pun Iya, enak. Dia minyak, dia saya heran kadar minyaknya itu Tinggi. berkurang, dia maksudnya dia tidak enak dimakan kalau minyaknya itu tidak enak dimakan maksudnya. Saya juga heran kenapa bisa begitu. Oh, Iya. sangat menarik. Oke, nanti kalian tinggal follow saja Instagramnya si Om Nos ini. Dia akan ngetes untuk 2 kilo babi dimasak dan 2 kilo masak di rumah. Gimana rasanya? Setelah kita makan kacangnya, aku baru nyadar ya. Rasa kacangnya tuh tidak basah. Jadi kalau kita contoh kukus ya, kayak namanya kacang rebus kan pasti agak basah. Ini kering. Jadi macam air fry. Nah, Uap ini saja ini. uap. Sangat menarik. Dan dia tuh uapnya tidak basah. Kan lucu kan? Dia uap kering itu loh. Jadi ini rasa kacangnya sangat unik. Nanti mungkin ke depan kalian mau order kacang langsung dari sini, kalian bisa langsung kontak IG-nya di sini juga. Menerima pengiriman sampai Jakarta kan? Kacangnya bisa. Kelapa sudah habis. Nah, kita makan kelapanya dengan sendok kearifan lokal. Mantap. Wih, lembut coy. Ini biasanya sendok ini juga biasa si Om Nos pakai buat potong daging babi ini. Ilmunya kuat kalau bisa dia nih. Buatnya itu Nah, ini manis. intinya buat manis. Ada gurih-gurihnya, nyoy-nyoy itu. Ini hitam-hitam tuh adalah dari si parang. Jadi tuh kayak ada zat besinya, makin kuat kita. Nah. Dan sore hari sudah tiba. Ini adalah saatnya kita untuk singgah ke tempat yang legendaris sini di Lembata. Namanya adalah Pasar TPI. Nah, ini pasarnya sore hari buka dimulai dari jam 4 sore sampai jam 7 atau 8 malam. Dan yang menarik ada katanya kita bisa cari ikan lalu Bakar di tempat katanya. oh, nggak cuma ikan ya, dia juga ada jual banyak sayur-sayuran ya. Iya. Pisang, semua lengkap. Kalau kalian mau lihat denyut kehidupan di Lembata, datanglah ke pasarnya. Di sini semuanya berkumpul, dari hasil bumi, cerita warga, sampai aroma bumbu dapur yang menggoda. Pasar Lembata tuh mungkin gak semewah yang di kota, namun justru ini daya tariknya. Semua lesehan, beralasan tikar, dan penuh dengan warna. Ibu-ibu duduk berjajar sambil nawarin hasil kebun sendiri, dan ikan-ikan di sini juga langsung dari laut, masih seger banget. Makanya kami penasaran nih, pas di pasar ini tuh kami tidak mencium bau amis sama sekali, karena memang semua masih seger. Di sini banyak banget sayur-sayurannya nih, lengkap. Dan yang aku paling penting tuh aku pengen lihat ikannya, katanya bisa langsung dibakar. Oh, kakak ini ikan apa? Hah? Ini ikan apa? Anak tenggiri. Berapa per satu tumpuk ya? Oh, di sini segar-segar ya? Iya. Ini ikan apa? Kakap. Krisi. Berapa ini kakak? 35. Oh, ini 35, ini 40 ikan krisi. Oh, lucu banget. Ini kepiting apa kakak? Anjungan, rajungan. Oh, berapa sih rajungan? Ini 50, yang 20. Oh, ini kepiting rajungan, John. Ini yang besar 50, yang kecil 20.000. Pertumpuk gitu ya, Pertumpuk ini. Ikan kembung ini namanya ikan melu. Berapa kakak? 20. 20 per satu ini. Iya. Oh, banyak banget ya. Mau nggak, John? Enak nih, manis. Jadi ini ikan baronang. Harganya itu 4 biji 50. 4 ekor maksudnya.
Kalau yang itu berapa, Jen? Ini ikan putih 400. 400. Oh, Ya, ini ketambak kita ngomong biasanya. Ini baronang. Iya. Baronang hitam. Di sini ngomongnya apa? Ikan apa, Kakak? Ini ikan hitam manis. Hitam manis. Ikan hitam manis. Ini manis. Nggak salah sih. GT ya, Mama? Bergahi. Bergahi. Berubah lagi namanya. Bergahi. Ini bluefin GT nih. Iya, ini berapa ini, Mama? 50 satu ekor. Ini apa sih kata orang, ikan GT ya? GT gergahi. Bergahi. Bergahi. Ikan apa? Ikan batu. Ikan batu. Oh, ikan batu. Gede banget. Berapa dia satu ekor? Yang 4 ekor 100. 4 ekor 100. Kalau ini 1 ekor 50. Satu ekor 50 lebih gede. Oh, oke. Kita udah beli ikan dan kita mau tanya bisa digoreng atau dibakar. Ini pembakarannya nih. Mas, bisa digoreng ke ikan atau dibakar doang? Ini juga. Dibakar saja. Ikan apa sih namanya? Melu. Iya, melu. 3 ekornya 10.000. Jasa bakar. Jasa bakarnya ya. Oh, udahlah, bakar aja, Kak. Dibakar apa sih, Kak, bumbunya, Kak? Bawang merah, bawang putih. Oh, satu macam doang ya. Macam doang. Ya. Ini per satu. Oh, persatuannya 5.000, persatuan 5.000 deh. Per ikan itu. Perikat. Ini perikat 10. Cepat sama deh. Iya, 2 piring. Dan ternyata di sini juga ada Brother Boy. Jadi kita foto bareng dulu ya. Tunggu dulu, Kak. Iya, ayo. Angkat juga foto. Oke, makan langsung dari atas. Ini punya aku yang buras. Kita cobain ya. Sadap. Lapar coy. Aku selalu suka buras karena buras tuh ada asin-asinnya. Mari kita coba ikannya. Manis, Cok. Ah, panas. Enak, Jam. Cuma kayaknya kurang nasi ya. Buras tuh bukan nasi kayaknya. Kayak aneh kurang gitu kalau nggak pakai nasi putih. Enak. Enak. Ikannya manis. Manis banget. Dan sampai di sini dulu episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Dan buat pada bos kalian yang mau cek posisi yang terbaru kami, pastikan kalian follow kita di Instagram Jajaku Keliling Indonesia, karena di sana setiap hari Riana bakal update posisi terbaru kami. Dan thank you buat kamu nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya, karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah.